Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Afilia Putri, NIM 2133-2002. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang administrasi layanan khusus. Pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi sering juga disebut sebagai manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu suatu kegiatan atau usaha yang membantu melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenal dalam proses mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah pada siswa agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di suatu sekolah merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa, termasuk bangsa negara Indonesia. B. Jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antara sekolah satu dengan sekolah lain pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah antara lain yaitu pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan bermaksud membantu dan menunjukkan proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan frekuensi melalui koleksi bahan pustaka. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. 2. Laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demonstrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan mengajar. Jenis-jenis laboratorium. Laboratorium di sekolah dapat dibedakan agar beberapa jenis. Jenis-jenis tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tersebut. Jenis-jenis tersebut antara lain menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PBMP, dan lain sebagainya. 2. Menurut kelompok bidang studi, misalnya labor IPS atau IPA. Menurut bidang ilmu teknik labor, laboratorium digunakan sebagai workshop atau bekal kerja. 3. UKS, usaha kegiatan sekolah. Usaha kegiatan sekolah atau sering disingkat dengan UKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang ada pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. UKS bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana kegiatan itu berada. Menurut sekolah, ahli pengelolaan layanan khusus di sekolah mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian universitas atau sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. 4. Kafetaria sekolah. Kafetaria sekolah, warung,
Kantin sekolah pada awalnya didirikan bukan hanya mempertimbangkan unsur bisnis semata, tetapi lebih daripada itu. Keberadaan warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses pembelajaran mengajar dari sisi keperluan akan makan bagi siswa. Kafetaria, warung, kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar tidak dapat belajar sebagai mestinya karena siswa dalam kegiatan lapar dan haus. 5. Sarana ibadah. Di setiap sekolah dengan adanya layanan sarana peribadahan sangatlah diperlukan. Layanan sarana peribadah merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lain, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang lebih baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana pribadi di sekolah sangatlah menunjukkan proses belajar, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satu di rumah peribadahan. Adapun layanan rumah peribadahan yang biasanya ada di sekolah adalah masjid dan gereja. Peran guru dalam administrasi layanan khusus. Salah satu peranan guru dalam administrasi layanan khusus adalah dalam bidang layanan khusus asrama. Pengelolaan asrama adalah mengurus asrama, melaksanakan asrama sekolah. Pengurus asrama ini berjumlah 5-7 orang yang terdiri atas guru, anggota wanita sekolah yang bersangkutan serta diketahui oleh wakil kepala urus kesiswaan. Mahasiswa kerja mengurus asrama dapat 3 atau 5 tahun, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditempatkan oleh sekolah rumusan asrama dalam melaksanakan kegiatan bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.